langsung aja menjelaskan tentang kitab Esther ya. Kitab Esther. Esther itu artinya bintang, bintang. Tapi nama aslinya Hadassa. Hadassa. Esther 2 ayat 7 ya. Nama asli Hadassa itu nama Yahudi. Esther, Mordekai itu nama orang Persia. Mereka orang Yahudi, tapi sudah lama tinggal lahir di sana, mungkin sudah lama tinggal di Persia, sehingga memiliki nama seperti orang Persia. Nah, seperti di sini Esther. Esther itu kata ini berasal dari Istar. Itu Istar, itu dewa bintang ya, dewa bintang di Persia. Jadi itu, tapi Esther bintang itu artinya begitu gelap kondisinya, kondisi kehidupan bangsa Israel di Persia begitu gelap, tapi Esther itu seperti bintang di langit yang bersinar, menerangi kondisi yang begitu gelap. Itu arti ya, arti nama Esther. Kemudian kitab Esther akhirnya itu kitab sejarah yang terakhir ya. Sejak dulu kitab Yosua sampai sekarang kitab Esther itu disebut kitab sejarah. Kitab sejarah itu yang terakhir, kitab itu Esther. Kemudian kitab Lut dan kitab Esther itu nama perempuannya itu menjadi nama kitab ya. Kitab Lut dan kitab Esther. Kemudian kitab Esther hampir sama isinya mirip dengan kitab Daniel. Kitab Daniel. Jadi waktu Israel dibuang ke Babel, mereka diizinnya pulang dari Persia 3 kali ya. Tapi Esther dan Daniel itu tidak kembali ke Yerusalem. Mereka tetap tinggal di Persia. Jadi inti kitab Esther dan kitab Daniel itu Tuhan yang Maha Hadir bukan hanya Tuhan Allah Israel, tapi Allah yang Maha Hadir, Maha Kuasa, tetap menguasai, memerintah, atau melindungi bangsa Israel dimanapun mereka berada, khususnya di Persia ya, Persia. Penulisnya tidak diketahui tempatnya, Puri Susan di Persia, sekarang Iran. Kata kunci Purim, Purim itu undian ya, undian atau tadu, keselamatan bangsa pilihan. Kemudian tema kitab Allah yang memerintah dan menyelamatkan dan memelihara orang Yahudi di luar daerah Israel. Itu penting karena mereka sudah dibuang ke Babel, merasa Tuhan tidak memelihara mereka orang Yahudi, tapi Tuhan tetap memelihara bangsa pilihan. Itu istilahnya providensi ya, providensi. Kemudian inti ayat di sini Esther 9:22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan. Keamanan itu sama dengan shalom atau mungkin keselamatannya terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah sukacita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Semua menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Jadi itu di dalam kitab Esther itu ada asal usul ya, hari raya Purim. Nanti aku menjelaskannya. Melalui kitab Esther ini kita bisa belajar ya nubuat tentang Yesus Kristus ya. Tiang itu 50 hasta tiang itu ya mirip dengan Yesus Kristus ya, salib Yesus Kristus. Kemudian Mordekai itu juga mirip dengan pelayanan Yesus Kristus ya, keselamatan. Kemudian zamannya sekarang zaman Ahasuerus. Sebelum Masehi ya, 486 sampai 464. Jadi itu latar belakang kitab Esther. Tapi kalau saudara-saudara membaca bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggris di International Version itu tidak ada nama Ahasuerus. Itu Xerxes. Biasanya film-film itu biasanya namanya Xerxes. Jadi orang terkenal, raja terkenal yang dalam peperangan Salamis sama
orang Yunani ya, orang Yunani. Jadi itu pemerintahnya Xerxes itu dari India ya, 120 daerah seperti provinsi ya, 120 provinsi mulai dari India sampai ke Ethiopia ya. Indonesia itu kira-kira 30-an ya daerah provinsi, tapi kerajaan Persia khususnya pada zaman Ahasverus itu luas dari India. Jadi ini ibu kota ya, ibu kota Angmeta. Kemarin di kitab Ezra ya, Ezra itu Angmeta itu istana musim panas ya, karena daerah utara. Susa atau Susan itu musim dingin ya, musim dingin. Dan juga Persepolis itu juga kota besar. Jadi itu kerajaan-kerajaan mereka itu sampai sekarang itu masih banyak itu peninggalannya. Zaman dulu itu masih luas itu, buat banyak orang. Jadi bisa mengerti ya kekuatan kerajaan Persia itu. Kemudian garis besar kitab Ester itu dua bagian ya, dua bagian. Krisis yang besar pasal 1 sampai 4. Kemudian keselamatan yang besar pasal 5 sampai 10. Jadi tapi di sini yang sering muncul di sini perjamuan. Perjamuan itu penting ya. Perjamuan Raja Ahasverus. Kemudian nanti perjamuan Ester. Kemudian yang terakhir perjamuan orang Yahudi, semua orang Yahudi. Jadi perjamuannya itu pindah. Raja, kemudian Ester, kemudian orang Yahudi. Jadi itu salah satu kata kunci ya di sini perjamuan. Ciri khas kitab Ester di sini tidak tertulis nama Allah atau nama Tuhan di dalam kitab Ester ya, kita sudah tahu ya. Maka itu sebenarnya sulit ya, banyak perdebatannya dalam konsili Yamnia tahun sesudah Masehi tahun 70. Dalam rapat konsili Yamnia ini ya baru kitab perjanjian lama ditentukan sebagai kanon. Sebagai kanon 39 kitab itu. Tapi banyak perdebatan. Kitab Ester itu gimana? Dimasukin atau tidak? Karena tidak kata nama Allah. Kalau baca, itu semacam kisah seorang hero ya. Mordekai dan Esther yang menyelamatkan bangsanya. Maka banyak perdebatan. Buku hero mungkin tidak ada alasannya masukin ke dalam Alkitab. Tetapi mereka sepakat. Namun demikian, karya Allah dinyatakan dengan jelas di dalam kitab Ester. Walaupun tidak ada nama Allah, tidak menyebut nama Yahweh. Nah, tetap berkarya dalam kisah Ester ini. Kemudian Mordekai itu waktu menyebut nama Mordekai itu Alkitab menjelaskan ini keturunan siapa? Keturunan siapa? Itu salah satu kunci ya untuk menafsirkan kitab Ester itu. Bukan hanya mungkin Ester berpuasa, menyelamatkan bangsa. Itu bukan hanya ceritanya itu. Tapi ada peperangan rohani yang besar antara suku Benyamin itu orang Israel ya. Wakil orang Israel, suku Benyamin. Karena ini keturunan suku Benyamin, keturunan Raja Saul. Kemudian Haman ini berasal dari mana? Orang Agag. Orang Agag. Keturunan Amalek. Salah satu nama raja dari suku Amalek itu Agag. Jadi itu keturunannya. Jadi bangsa Israel ya bermusuhan sama suku Amalek. Sejak mereka keluar dari Mesir. Keluaran pasal 17 ayat 16 ya. Peperangan yang pertama, sesudah keluar dari Mesir, mereka diserang oleh suku Amalek ini.
banyak orang Israel itu capek ya di padang gurun, tapi mereka mau menghancurkan orang Israel dari belakang. Maka hukum Musa itu, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari golongan langit. Jangan lupa, itu hukumnya. Tetapi pada zaman Raja Saul Raja Saul gagal menghabiskan semua suku Amalek karena dia mau mengambil beberapa barang yang berharga, hewan domba Jadi tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Jadi Raja Saul juga suku Benyamin kan. Suku Benyamin gagal, masih ada sisa orang Amalek, mereka bermusuhan di luar negeri, di tanah Persia. Itu sekarang terjadi. Jadi itu artinya apa? Jadi bukan hanya kisah seorang hero Esther atau Mordekai, tetapi itu kitab Esther itu berbicara tentang peperangan rohani antara bangsa Israel dan suku Amalek, yaitu simbol simbol setan. Jadi peperangan rohani ini terjadi antara anak perempuan dan setan. Ini salah satu inti kitab Esther ini. Kemudian perjamuan itu perjamuan itu penting. 10 kali perjamuannya, perjamuan raja, perjamuan Esther, perjamuan Yahudi. Itu perjamuan itu mengapa begitu penting? 10 kali tertulis di sini. Jadi zaman dulu mengatakan perjamuan itu mungkin tidak sembarangannya, karena makanannya banyak berlimpah, bukan agak berbeda dengan zaman sekarang Zaman sekarang perkawinan, mungkin perjamaah itu sebenarnya mungkin makanan sedikit-sedikit, murah-murah. Tapi zaman dulu tidak seperti itu. Makanannya berlimpah-limpah. Maka orang yang mengadakan perjamuan itu orang kaya raya, betul-betul siap mempersiapkan banyak makanan, minuman, itu baru bisa mengadakan perjamuan. Jadi itu arti perjamuan itu di sini artinya simbol kerajaan surga yang penuh dengan sukacita. Maka Yesus Kristus mengatakan mujizat yang pertama kali di Kana. Itu juga perjamuan, perkawinan. Karena mengapa mengatakan mujizat yang pertama kali di tanah Kanaan? Karena itu simbol kedatangan kerajaan surga di bumi ini. Kemudian nanti kitab Wahyu yang terakhir, perjamuan kawin anak gembala. Jadi di dalam Alkitab itu perjamuan itu sangat penting karena itu simbol kerajaan surga. Jadi kemenangan atau sukacita. Itu salah satu inti cerita kitab Esther. Kemudian asal usul hari raya Purim Hari raya Purim itu bulan Desember bulan Adar itu bulan Desember tanggal 14 sampai 15. Kemudian saya menjelaskan setiap dua pasal Pasal 1, 2 itu perjamuan raja. Jadi tadi sudah jelaskan daerahnya luas, Raja Ahasuerus itu berkuasa besar, raja besar, dia mengadakan perjamuan, tapi perjamuan itu bukan hanya 1 hari 2 hari, 180 hari, untuk kira-kira 6 bulan. Mengapa begitu panjang Memang itu menunjukkan kekayaannya. Kekuatan kerajaan Persia itu juga. Tapi salah satu tafsirannya butuh banyak waktu atau hari. Karena tamu-tamu datang dari jauh. Karena itu provinsi 127 provinsi. Maka datang dari jauh tamunya sehingga butuh waktu lama. Maka kira-kira 6 bulan mengadakan pesta perjamuan. Kemudian 7 hari khusus untuk orang kota Susan, ibu kota 7 hari. Jadi itu mengapa mengatakan perjamuan kudus di sini penting Penting. Menurut sejarah umum dia siap-siap berperang sama orang Yunani, tentara Yunani. Tadi peperangan Salamis Jadi itu semacam memberi semangat melalui perjamuan yang besar itu.
sebelum berperang sama musuh, yaitu kerajaan Yahudi, kerajaan Yunani ya, Yunani. Lalu dia mungkin akan mabuk, maka mungkin dia mau undang ya Ratu Wasti, istrinya, karena cantik, tapi Wasti menolaknya. Mengapa Wasti menolak? Karena banyak mungkin tafsirannya, menunjukkan istri kepada rakyat itu sebenarnya membuat Ratu Wasti sangat malu. Jadi kesalahannya bukan kesalahan Ratu Wasti, itu kesalahannya Raja Ahasuerus. Dia mungkin keterlaluan. Melalui hal ini ya, istrinya sendiri menolak perintahnya. Jadi Alkitab mau menceritakan apa? Dia raja yang besar, menguasai daerah yang luas, menguasai 120 provinsi, tetapi tidak dapat menguasai hati seorang istrinya. Itu agak ironis ya, agak ironis. Kemudian pasal 2, pada waktu itu di dalam benteng Susan, seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Mordekai itu berasal dari mana? Menulis dengan teliti ya di sini, bin Yair, bin Simei, bin Kishi. Bin Kishi. Itu kalau membaca 1 Samuel ya, silsilah Raja Saul itu sama dengan Kishi. Jadi seorang Benyamin. Jadi mau menjelaskan Mordekai itu berasal dari mana? Karena ini sangat penting dalam menafsirkan kitab Ester ini. Jadi keturunan Raja Saul. Tetapi Mordekai berbicara sama Ester ya, tidak boleh memberitahu suku mereka. Jangan bilang kita orang Yahudi. Itu dia berbicara sama Ester ya. Mungkin Mordekai dan Ester sebagai pendatang di Persia, mereka juga agak takut ya. Maka menyembunyikan imam mereka sebagai orang Yahudi. Mungkin awalnya seperti itu ya. Kemudian dia ditanyakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar pegawainya, yakni perjamuan karena Ester Hadassa. Jadi Ester terpilih ya sebagai ratu yang baru karena mungkin dia juga cantik juga ya, cantik. Kemudian Mordekai mengetahui suatu sekongkolannya, maka dilaporkan, tapi tidak ada hadiah. Itu semacam pertanda. Kemudian pasal 3-4 puasa Mordekai dan Ester. Jadi di sini ada musuh ya, namanya Haman. Haman itu juga Haman bin Hamedata orang Agag. Sengaja menulis orang Agag ini, orang Agag yang bermusuhan sama orang Yahudi, khususnya suku Benyamin, yaitu Mordekai. Maka waktu Haman melewati pintu gerbang istana, semua orang berlutut, tapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Mengapa Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud? Kalau ayatnya, orang-orang bertanya, mengapa kamu tidak berlutut dan tidak bersujud? Dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu artinya banyak ya. Yang pertama, bermusuhan sama orang Amalek, orang Agag. Kira-kira mungkin bermusuhan selama 1000 tahun ya, 1000 tahun sejak Musa. Kemudian tidak berlutut dan tidak sujud, itu artinya orang Yahudi hanya sujud menyembah kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Jadi artinya dia tidak mau melanggar ke-10 hukum. Itu artinya ya. Karena Injil Matius pasal 28 ayat 17a, ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Waktu murid Yesus Kristus melihat Yesus ya, mereka menyembah Yesus. Itu artinya murid Yesus Kristus melihat Yesus yang sudah bangkit, kemudian mereka menyembah Yesus. Itu bukan hanya mungkin memuji atau mungkin ya ibadah. Itu menyembah di sini artinya
murid Yesus Kristus menyembah Yesus seperti menyembah Allah. Karena orang Yahudi hanya menyembah kepada Allah. Yesus sendiri belum pernah berbicara, aku anak Allah. Aku adalah Allah, belum pernah. Tetapi murid Yesus Kristus, mereka menyembah Yesus. Itu artinya mereka menerima Yesus sebagai Allah. Jadi karena orang Yahudi, murid Yesus Kristus juga sama, hanya sujud kepada Allah. Sehingga dia tidak menyembah, bersujud ya kepada Haman. Maka ia marah, kemudian mau menghabiskannya semua orang Yahudi yang tinggal di Persia, kemudian menentukan harinya dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan. Bulan Nisan itu bulan yang pertama ya, Januari, dalam tahun yang ke-12 zaman Ahasuerus, orang membuang pur. Pur itu di sini artinya undi di halaman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Jadi jatuhnya itu bulan yang ke-12 ya. Jadi bulan yang pertama membuang undi, tapi jatuhnya harinya bulannya bulan Desember. Maka masih ada waktu 11 bulannya. 11 bulan masih ada. Jadi itu sebenarnya salah satu rencana Tuhan ya. Rencana Tuhan. Masih ada waktu untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Jadi Amsal 16 ayat 33 ya. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Jadi membuang undi itu zaman itu ya dianggap salah satu keputusan Tuhan. Jadi memang ya itu manusia tidak bisa mengontrol semuanya. Kemudian tanggal 13 bulan yang ke-12. Dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Itu 3 kali ya. Jadi orang Yahudi semua akan dibunuh. Di setiap provinsi akan dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jadi ini terjadi, ya mungkin harta benda mereka juga semua akan dirampas juga. Jadi dalam kondisi seperti ini ya mungkin sedih ya. Seperti Ukraina sekarang ya. Ukraina sekarang mau dihancur oleh Rusia. Jadi satu bangsa akan dihapuskan di bumi ini. Jadi dalam kondisi seperti ini, responnya apa? Responnya apa? Maka di sini Mordekai berkata, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi untuk saat ini Esther menjadi ratu. Kemudian Esther juga bertindak, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Dan juga aku serta dayang-dayangan pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawan dengan undang-undang. Karena ya tidak boleh sembarangan datang ke raja ya. Karena zaman dulu raja itu sangat berhati-hati. Tidak boleh sembarangan mendekati raja. Karena ada yang membunuh raja. Sehingga raja yang tunjukin baru dia bisa mendekati raja. Tapi Esther mau ya menghadap raja sesudah berpuasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka semua orang Israel, orang Yahudi itu menggunakan pakaian dan memakai kain kabung dan abu. Itu semacam cara menunjukkannya, kesedihan. Kain kabung dan abu. Abu itu simbol kesedihannya. Abu itu sama dengan debu. Debu itu bakar menjadi abu. Sehingga simbol kematian atau kesedihan. Maka mereka doa dan puasa. Jadi sikap menghadapi krisis yang besar dan kebinasaan. Waktu kita menghadapi kesulitan yang berat, krisis yang besar,
sikap kita apa. Kemudian Esther mengadakan perjamuan, ajak raja dan Haman. Tapi Haman itu menerima nasihat dari Ceres ya, membuat tiang, kemudian membunuh Mordekai dulu, kemudian dia mau mengikuti, menghadiri perjamuan itu. Dia rencananya. Tetapi tiba-tiba Esther pasal 6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Jadi ya manusia mungkin tidur itu mungkin sulit kontrol ya. Atau mungkin bangun juga sulit kontrol. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Itu artinya mungkin itu rencana Tuhan ya. Walaupun tidak tertulis, tetapi ya secara kebetulannya ini terjadi. Tetapi itu juga salah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan Mordekai. Tidak tidur, kemudian dia membaca kitab pencatatan sejarah. Ternyata Mordekai tidak diberi hadiah ya. Kemudian memanggil Haman, kemudian melalui Haman itu Mordekai itu ditinggikan. Kemudian Haman ini dalam perjamuan Esther dilaporkan ya oleh Esther, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai. Itu terganti. Mordekai harus digantung, disulahkan, tapi dia yang disulahkan, digantungkan. Jadi itu terjadi ya. Setan mau membunuh Yesus, tetapi melalui salib Yesus Kristus itu setan dihancurkan. Maka Kejadian pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi orang yang mengutuk seseorang yang mengutuk orang pilihan, dia akan terkutuk. Jadi itu sudah ada janji sama Abraham. Kemudian bagian yang terakhir pasal 8 ayat 10, perjamuan orang Yahudi. Itu pesta besar ya, pesta besar. Pasal 8, Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain linen. Ungu tua dan kain linen itu yang mahal ya, mahal, dengan memakai takjut emas, yaitu kemenangannya, simbol kemenangan yang mengagumkan, serta jubah daripada kain linen halus dan kain ungu muda. Jadi itu seperti ya dia menjadi orang yang kedua ya di Persia. Dan sangat dihormati, maka semua orang Yahudi diselamatkan. Akhirnya ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Jadi itu kisahnya mirip dengan kebangkitan Yesus Kristus ya, kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian hal itu terjadi pada hari yang ke-13 bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15 dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Jadi orang Yahudi mengadakan perjamuan yang besar untuk merayakan keselamatan itu. Kemudian hari itu biasanya mereka mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Itu disebut Hari Raya Purim. Hari Raya Purim. Itu pur, itu undi ya, undi. Jadi Purim, im itu ya undi-undian. Itu im itu jamak arti imnya. Jadi undian atau tadu. Jadi itu kemudian Mordekai ditinggikan seperti Yusuf, Mordekai dan Yesus. Itu sangat mirip sekali ya, mirip sekali. Kata itulah asal usul Hari Raya Purim, Hari Raya Purim. Jadi zaman sekarang juga
kebetulan minggu depan itu hari raya Purim ya di Israel. Itu tanggal merah itu tanggal 17 bulan ketiga. Itu hari raya Purim dirayakan besok. Sampai sekarang tradisi mereka biasanya itu merayakan pesta yang besar, yang menikmati sukacita yang besar-besar. Itu hari yang paling bersukacita dalam setahun. Kemudian itu hari raya Purim biasanya jatuhnya sebulan sebelumnya hari raya Paskah. Jadi satu bulan kemudian baru hari raya Paskah. Hari raya Paskah mulai dari tanggal 14 bulan yang pertama, bulan Nisannya. Jadi itu hari raya Purim dan hari raya Paskah itu dua-duanya ya sama. Itu keselamatan dari bangsa lain. Bangsa Mesir, bangsa Persia, bangsa pilihan Israel itu diselamatkan. Jadi itu mereka tadi sesuai dengan ayatnya tadi membagikan kado, pakai topeng atau makanan kue telinga Haman namanya, Haman Tasem itu. Kemudian biasanya membaca kitab Ester juga. Kitab Ester membaca kalau ada nama Haman, biasanya mereka berteriak-teriak biar tidak terdengar nama Haman itu dalam kitab Ester. Itu karena mereka mau menghapuskan nama Haman. Dan juga kadang-kadang itu menulis nama Haman di bawah sendal ya. Kemudian injak-injak. Biar nama yang tertulis di bawah sendal mereka itu dihapuskan nama Haman itu. Jadi masih ada tradisi seperti itu ya. Ini kuburan Esther di Iran. Bagus ya. Kemudian kuburan Ahaswero itu Raja Xerxes. Itu kuburannya mungkin di mana? Di tengah jurang ya, di tengah jurang. Ya mengapa seperti ini ya? Mungkin menurut aku di sini mungkin dia merasa berbahaya. Atau mungkin di dalamnya banyak harta benda, maka ya tempat seperti ini dikuburkan. Agak lucu ya. Walaupun raja yang kerajaan besar, tapi ya dia memiliki banyak ketakutannya seperti mengeluarkan apa itu semacam tiang atau mungkin kuburannya semacam ini biar tidak dihancurkan oleh siapapun ya. Jadi itu kesimpulan kitab Ester itu begini ya, selalu ada peperangan rohani, anak perempuan dari anak perempuan yaitu Hawa dan itu setan, selalu ada peperangan seperti Mordekai dan Haman, ada peperangan rohani, selalu ada. Dalam kondisi seperti itu kita bisa lakukan doa dan puasa seperti Mordekai dan Esther berpuasa. Esther biasa 3 hari ya, 3 hari. Sampai sekarang juga mungkin biasanya hari raya Purim tanggal 13 biasanya puasa dulu, kemudian merayakan 14-15 itu ya itu berlibur. Kemudian dalam kitab Ester itu ciri khasnya tadi sudah dijelaskan tidak ada nama Tuhan. Tapi kejadian kebetulan itu banyak terjadi ya, kebetulan. Tapi kebetulan itu adalah rencana Tuhan. Jadi sehelai lampu pun ya tidak jatuh ya tanpa izin Tuhan. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, Raja Ahasverus itu raja yang besar, tetapi di atas kekuatan raja dunia ini ya, Tuhan yang maha kuasa menguasai, memerintah. Di sini tidak kata mujizat, tetapi Tuhan tetap berkuasa, memelihara dan menyelamatkan bangsa Israel. Tapi caranya mungkin agak sulit dimengerti ya, kebetulan. Jadi di sini juga aku pilih salah satu gambar di sini ya. Kalau saudara-saudara melihat gambar di sini ada berapa orang? Coba di sini berapa orang? Ya di sini hanya kelihatan 1 orang ya, 1 orang. Tetapi pasti ada 1 orang lagi yang mengambil foto ini ya. Yang mengambil foto ini kita tidak kelihatan. Tetapi pasti ada, karena ada fotonya di sini. Jadi di bumi ini kita sebagai orang Kristen, ya kita hidup seperti di kerajaan Persia ya.
kerajaan besar, kekuatan dunia ini begitu besar, raja-raja di sini mungkin berkuasa besar, tetapi yang memimpin sejarah dunia ini, yang memerintah dunia ini, yang menguasai semua perkara yang terjadi di bumi ini, itu urusan Tuhan. Tuhan yang menguasai semuanya, walaupun tidak kelihatan. Jadi dalam kehidupan kita juga sebenarnya kita hidup seperti seakan-akan Tuhan tidak ada. 24 jam kita berdiri di bumi, di tempat masing-masing, tetapi ya banyak jam kita hidup seperti Tuhan tidak ada. Tidak ada. Lupa kuasa Tuhan. Tetapi tetap Tuhan melindungi, memelihara orang pilihan. Jadi apapun terjadi di bumi ini tidak ada kebetulannya, tidak ada kebetulan. Walaupun tidak ada mujizat, Tuhan tetap memelihara orang pilihan, orang percaya, gerejanya. Maka kehidupan kita juga ya seperti mengadakan perjamuan ini ya, kehidupan perjamuan ini ya kehidupan surgawi, kemenangan. Jadi kita selalu hidup dengan penuh sukacita dan selalu mengalami kemenangan seperti Mordekai dan Esther dan orang Yahudi alami. Jadi itu kesimpulannya melalui kitab Esther ya.